selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Dinda di Serba Serbi Kinoy. Di sini saya kedatangan tamu, beliau sangat istimewa. Beliau sudah berada di samping saya. Untuk kenal lebih dekat, kita berkenalan dulu ya. Silakan Om. Oke, selamat sore. Iya. Ya, buat rekan-rekan semua yang sekarang standby atau stay tune di salah satu channel atau namanya Kinoy. Kinoy. Oke, terima kasih atas perkenannya. Untuk hari ini saya akan mencoba memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yon Gasadupa. Yang kedua kadang dipanggil juga Sunan Jabar. Ya, itu nama-nama di udara semuanya. Ya. Kemudian terakhir saya sekarang punya salah satu sanggar namanya Bengsor, itu Bengkel Sora. Ya, Bengkel Sora ini berkaitan dengan suara manusia. Jadi suara. Bengkel Sora itu bahasa Sunda. Ya. Nah, saya akan coba sedikit memberikan satu gambaran mengenai suara. Ya, suara menurut saya terbagi dua. Ada yang pertama adalah universal, yang kedua adalah suara adalah duta besar kita pada dunia. Ini dua sisi yang boleh dikatakan kita harus tahu. Ya, kenapa harus tahu? Karena luar biasa suara ini bisa mewakili kita kemana saja, gitu kan. Namun perlu juga diketahui, tidak mungkin kita langsung serta-merta langsung bisa mengerti tentang vokal dan lain sebagainya. Kan itu harus belajar, tatanannya harus ada. Nah, sekarang garis besarnya saya akan coba buka mengenai suara universal, ya. Dina boleh bertanya kepada saya, ya. Ini suara universal itu cukup luas. Kenapa disebut universal menurut saya? Yang pertama, kita lihat suara itu untuk apa saja, ya kan? Suara itu untuk apa saja? Banyak kan? Saya bicara sekarang dengan suara. Dinda menyanyi dengan suara. Dinda menangis dengan suara. Dinda juga istilahnya mengaji dengan suara. Dinda juga sebagai reporter, ya, di Di media. Di yang kemarin itu namanya Info 9, ya. Info 9 itu kan dengan suara. Tidak mungkin begini. Ya, dengan suara. Kemudian orang berkomunikasi satu sama lain, ya, antar nusa, antar negara, itu juga dengan suara. Ya. Nah, jadi ada lagi nggak menurut Dinda suara apa lagi untuk yang memakai suara? Banyak. Coba diantaranya satu aja buat saya. Suara hujan. Ya. Tapi suara ini yang sekarang kaitannya dengan vokal kita, dengan suara kita. Kira-kira apa? Tadi kan saya sudah jabarkan. Berteriak. Ya? Berteriak, oke. Berteriak itu boleh katakan substansinya agak jauh, ya. Tapi yang jelas kegunaannya itu apa? Nah, seperti sekarang contoh aja. Dinda menangis pakai suara nggak? Pakai. Kemudian orang yang azan pakai suara, menyanyi, ya. MC suara, penyiar pakai suara semuanya. Ya. Kemudian kita juga sebagai moderator pakai suara. Betapa banyaknya keperluan suara itu, maka saya nyatakan bahwa suara itu adalah suara universal, seluruhnya universal, ya. Nah, tinggal nanti kita bisa memilih, kemudian kita bisa mengedit suara itu mau kita arahkan kemana dengan melalui sistem pelatihan, ya. Jadi banyak sebetulnya yang memang harus kita pelajari. Tidak serta-merta kita langsung bisa nyanyi, tidak, ya kan? Nah, untuk menyanyi misalnya perlu, ya, pelatihannya di tekniknya, yaitu satu diantaranya adalah kita mengenal notasi atau not yang jumlahnya 13 itu, ya. Nah, kalau kita untuk bicara untuk MC atau untuk narator,
ya, untuk daber. Ya, kalau daber mungkin lain lagi ya. Dia tergantung narasi ya. Tapi kalau untuk narator, ya, menurut saya atau penyiar memang banyak ya. Tapi kalau untuk news itu paling juga 3 not. Ya. Kalau misalnya 3 not itu apa? Sekarang kalau kita cerita sekarang 3 not. Nah, sekarang kita bacakan satu cuplikan berita misalnya. Pada hari ini kita akan mencoba ya memperhatikan apa saja yang ada di sekitar kita. Itu satu not. Itu bisa di tengah, bisa di bawah, bisa di atas. Nah, karena seperti tadi kan Dinda membuka acara ini, halo teman-teman, apa kabar? Ke atas kan? Nah, kemudian yang kedua ke bawahnya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu misalnya. Itu kan ke bawah. Sehingga suara kita tidak akan jenuh didengar orang. Itu ya. Itu pentingnya seperti itu, ya. Kenapa? Kita sebetulnya makhluk yang boleh dikatakan sangat spesial atau makhluk yang paling dikatakan sempurna karena kita diberikan satu anugerah sama Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan suara. Allah menciptakan makhluknya itu disertai dengan suara, ya. Nah, tapi tidak mungkin kita kalimat ini akan sama, ya. Misalnya sekarang, aduh, kamu suaranya bagus sekali, misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kan Kak Embe atau kalau masuk apa, kita bicara ke kambing ya atau ke hewan, aduh, eta, iya kebo ini vokalnya bagus sekali, ya kan. Burung itu vokalnya bagus sekali kan nggak mungkin, ya. Jadi kalau burung mungkin suara. Jadi tergantung ya. Tergantung apa namanya substansinya seperti apa gitu ya. Jadi peruntukannya maksud saya gitu kan. Nah, makanya vokal kita, suara kita harus disebutkan anugerah. Itu sangat kaya. Sangat kaya. So, sangat kaya. Tapi kenapa rata-rata tidak pernah mengolah? Karena apa? Memang tidak ada niatan ke sana. Tapi kalau kita sudah ada niatan ke sana, kita misalnya mau, aku pengen jadi seorang presenter, aku pengen jadi seorang penyanyi atau reporter, ya harus dilatih, ya harus dilatih, ya. Karena di situ yang didengar, ya kalau misalnya audio, yang didengar itu adalah suara kita, ya. Kecuali memang audisi, audio dan visualisasi itu memang dua-duanya juga harus berjalan. Tinggal nanti kalau visualisasi berarti bahasa tubuh, ya kita perform dengan baik. Itu universal, itu luas sekali. Ya, universal luas sekali. Makanya kalau kita buka terus masalah suara kita cukup kaya. Ya. Kalau suara kita dirubah, suara kita misalnya diatur, suara kita dipelihara, kemudian suara kita istilahnya dimaksimalkan, mungkin dilatih dan sebagainya, maka timbullah suara itu kan menjadi suara yang terbaik. Ya, kalau sudah suara terbaik, maka timbullah suara itu menjadi suara komersil. Ya, jadi bisa menghasilkan dari suara. Kalau kita memang mau menggeluti bidang suara. Kemudian yang kedua, yang kemarin saya share di acara Info 9, ya, pembukaan ataupun opening Info 9 di Cianjur, itu adalah istilahnya apa kemarin? Suara adalah duta besar kita pada dunia. Nah, ini kaitannya erat sekali. Suara adalah duta besar kita pada dunia. Kenapa? Ya seperti tadi. Kita bisa mewakilinya dengan suara untuk menyanyi, ya, bicara, mengaji. Nah, kenapa disebut wakil? Jadi, suara kita apa? Adalah apa tadi? Coba. Suara adalah duta besar kita pada dunia. Dunia mana? Dunia apa saja yang kita geluti. Dunia tarik suara. Oke. Ya. Dunia misalnya sekarang broadcast, jadilah. Dunia entertain, jadilah. Ya, karena apa? Suara. Nah, itu makanya bisa mewakili kita kemanapun, ya. Sekarang misalnya Dinda ada di sini, tapi teman Dinda ada di Amerika, bisa mewakili kan suara. Halo, apa kabar Amerika? Iya,
bagaimana di sana musim apa? Oh, musim paceklik misalnya, ya beda kan ya. Ya. Musim hui misalnya itu ya gitulah, kira-kira kurang lebih ya. Om, aku mau nanya, kenapa Om milih mengajar teknik vokal? Oh, itu pertanyaannya ya. Sebetulnya nggak sulit ya saya menjawab. Teknik vokal itu sebetulnya satu panggilannya buat saya. Artinya saya paling suka menggeluti tentang teknik suara, ya, teknik vokal, gitu ya. Karena apa? Sangat kaya di situ teknik vokal. Kalimat vokal itu juga sama dengan pentingnya vokal. Artinya gimana? Oh, ini sangat vokal sekali, berarti kan sangat penting sekali, ya. Itu terpanggil hati yang terpanggil. Bagaimana kita mendengar seseorang menyanyi. Seperti dulu saya pernah menjadi seorang juri untuk lomba nyanyi ya, lagunya Desi Ratnasari. Ketika ada penyanyi yang mirip sekali suaranya dengan Desi Ratnasari, tapi ketika dia menyanyi berbeda, berarti ternyata itu hanya warnanya saja yang sama, tapi teknik vokalnya ataupun katup-katup dari suara yang dia buka itu berbeda, gitu ya. Jadi tidak akan sama dengan yang aslinya, gitu. Nah, disitulah saya mencoba menggeluti kenapa ini bisa terjadi. Nah, maka secara detail tentang vokal itu ya seperti itu, cari, karena di dalam vokal itu ya ada suara yang melengkung ke atas, ada yang suara melengkung ke bawah, ada yang bentuknya patah-patah atau staccato, ada yang panjang, gitu. Ada yang tipis tebal, ada yang tebal tipis. Nah, itulah. Jadi banyak hal-hal ketika kita mencoba membuka kenapa dua penyanyi dengan lagu yang sama, warna suaranya sama, tapi ketika menyanyikan berbeda, gitu ya. Maka sangat kaya suara itu, atau vokal itu. Jelas ya. Ada lagi pertanyaannya? Dari murid Om yang sudah jadi artis nih misalnya, ada gak sih yang masih ingat sama Om? Kan kadang ada suka orang yang lupa sama kulitnya gitu, kacang lupa sama kulitnya gitu. Iya. Sebenarnya kalau murid itu banyak ya. Ketika saya buka sanggar namanya Revok 29 itu mungkin pada tahun 1986 itu banyak sebetulnya murid-murid ya, tapi tidak semua murid langsung diterima karena saya selalu mempergunakan mengambil sampel voice, karena dari suara itu akan kelihatan biasanya. Saya tunggu dulu 1 minggu, saya koreksi dulu 1 minggu, ini anak punya apa misalnya. Oh ini pandai nih, storytellingnya bagus. Terus dia cara menyanyi seperti apa. Tunggu 1 minggu. Itu biasanya anak-anak stres. Oh, telepon lagi. Om, aku diterima nggak? Om, aku terima nggak? Gitu kan. Nah, setelah begitu, akhirnya saya tanya, kamu telepon lagi hari Minggu jam sekian. Begitu tas sudah beres, telepon. Nah, dibaca. Om, aku terima nggak? Terima. Sekarang ranking berapa sekolahnya? Ranking 2, Om. Ya. Sanggupkah mempertahankan ranking 2? Siap, Om, mau tanya. Kalau misalnya belajar menyanyi di sini, kemudian rankingnya turun, berhenti, gitu kan? Jadi sebagainya pada motivasi. Jadi anak itu ya belajar gitu. Jadi tidak semua, mungkin dari 100 yang saya coba tes vokalnya, paling adalah antara 5 sampai 8 yang keterima. Karena apa? Karena percuma kita menerima banyak-banyak, tapi istilahnya kata bahasa Inggrisnya namanya tekagero gitu. Nah gitu, orang Sunda bilang itu kagero. Jadi sedikit, tapi talentnya bagus gitu ya. Terpercaya. Iya. Setelah kita talent search, kemudian talent scout, nah baru di situ. Jadi mereka nggak main-main. Mereka nggak main-main kalau latihan itu. Saya lepas aja 1 jam latihan di ruangan sanggar. Latihan terus. Soal video latihan, macam-macam latihan. Nanti kalau udah capek keluar, minum, masuk lagi. Itu. Jadi betul-betul. Karena apa? Seorang penyanyi, presenter, sama seperti olahragawan.
harus sehat fisiknya. Jangan coba-coba kita nge-MC-in lagi keadaan posisi batuk atau lagi flu, Keganggu. mendingan batalin jobnya. Begitu. Tapi kalau udah sukses masih pada inget gak sih Om? Alhamdulillah, semua pada ingat. Malah sekarang yang cita-citanya ya, waktu kecil, waktu dia berlatih itu, aku pengen jadi penyanyi, tapi nantinya pengen jadi dokter. Terjadi, dia begitu lepas dari Sanggar, kemudian ditarik sama grupnya Bang Elpa kalau nggak salah dulu ya, dia masuk timnya Serina, jadi pergi ke luar negeri kemana. Itu ada 2 murid saya, satu namanya, panggilannya memang ade-ade aja ya, ada 2, satu Rika Cahya Anggarani ya sekarang sudah jadi dokter, dan satu lagi yang memang bagus juga sebagai penyiar cilik, ada namanya Dewi Kartikasari. Memang betul dia jadi dokter juga, kan cicitnya sama ya, cum laude dia bagus, cerdas-cerdas. Nah itulah, jadi cikal bakal yang sama saya diolah itu betul-betul maksimal ya, artinya maksimal, dan mereka masih ingat. Satu lagi yang sekarang peringkatnya di Museum Rekod Indonesia atau MURI itu belum terkalahkan, namanya Wendy Kartikasari ya, namanya Wendy Kartikasari. Sekarang dia di Singapura itu ya, sekarang mah sudah menikah ya, sudah besar gitu kan. Nah itu penyiar termuda se-Indonesia, kemudian pendongeng termuda se-Indonesia. Maka jelas di sini kan, ini storytellingnya bagus ya, storytellingnya bagus. Ketika dia berlatih, saya kasih ballpoint, dia cerita setengah jam nggak berhenti dia cerita tentang ballpoint. Itu penting ya. Nah kemudian yang lainnya masih ingat nggak? Ada yang masih ingat. Sekarang sudah, istilahnya sudah berumah tangga ya. Sekarang mungkin salah satu produser ada di Net TV, namanya Rahma Hayuning Diah ya. Kalau saya panggil Ade aja gitu. Jadi saya selalu manggil Ade, karena dia mencari saya sejak kelas 4 SD. Bukan dia sendiri, malah ibunya yang nyari-nyari. Berangkat dari rumah jam 8 sampai ke Sanggar saya jam 4 sore. Karena murid-murid saya yang jago Bandung, kan punya 4 saya murid. Itu kalau misalnya event, ini juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1. Itu di bidang menyanyi. Untuk penyiar juga ada penyiar cilik. Gitu kan. Nah dulu waktu itu memang pernah ketemu dengan Eno Larian. Kalau nggak salah fotonya masih ada. Wah lucu-lucu gitu kan. Nah sekarang udah pada gede-gede ya. Ya mudah-mudahan lah. Mungkin kalau menurut saya dia sampai berangkat ke sana mengambil jalur itu ya jelas tidak sia-sia. Artinya apa? Ketika dia juga mempertahankan tesis ya, betul kan? Mempertahankan tesis. Nah artinya dia waktu sidang ya dalam kuliah keluar entertain, keluar dia istilahnya naratornya keluar semua. Nah ini perlunya teknik berbicara itu seperti itu, suara itu harus diolah biar kita nggak tersesat dalam hal-hal yang mereka katakan berkaitan dengan suara ya. Misalnya suara apa nih, ini suara apa nih, jadi jelas. Cuma jangan coba-coba kalau pengen belajar dengan seluruh teknik yang ada pada saya, repot. Ya, repotnya kenapa? Ketika dia menyanyi misalnya tekniknya semua dipakai, 21 teknik dipakai, bayangin mau nyanyinya apa gimana, jadinya gimana, kan susah ya. Nah, padahal teknik vokal itu untuk menyanyi tidak perlu banyak-banyak ya, cukuplah gitu, cukup saja gitu. Nah, kemudian apa lagi Dinda? Yang terakhir nih, tips untuk belajar vokal tuh gimana? Ya tadi saya katakan ya, pertama itu harus sehat. Ya sehat. Ya, jelas sehatnya jasmani dan rohani gitu kan, harus sehat. Karena seorang penyanyi sama dengan seorang atlet, harus sehat. Kumaha lamun misalnya dia mau nyanyi terus bari ngingsret istilahnya gitu kan ya. Gimana? Nggak mungkin toh. Apalagi misalnya dia tuh sudah mau
masuk dapur rekaman gitu ya. Itu nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Dan kadang-kadang orang menganggap sepele. Ada satu orang menganggap sepele sama saya. Apa teknik vokal saya udah biasa siaran katanya. Ya, udah biasa siaran. Kenapa mesti harus mengasah teknik vokal? Oh, nggak apa-apa sih. Itu. Dia istilahnya dengan mengeluarkan kalimat begitu ya saya terima. Tapi satu saat dia mau masuk salah satu radio, kemudian dia bertanya kepada saya, Om kalau radio ini stylenya yang mana? Kan Anda sudah mampu, saya bilang. Ya kan? Anda kan sudah mampu, silakan aja cari sendiri, dengerin aja radionya, begitu. Nah itu, makanya kadang-kadang orang menganggap sepele tentang suara atau vokal. Om ada motivasi gak buat teman-teman yang di rumah gitu buat belajar nyanyi? Itu motivasinya gimana? Oh iya, untuk motivasi sebetulnya tidak terlalu panjang ya. Artinya motivasi untuk kita belajar olah vokal ya. Kan tadi saya bilang apa? Universal kan? Iya. Terserah mau kemana ini. Ketika teknik vokal itu sudah jelas dipelajari dan bisa dipelajari, kemudian sudah mahir melatih diri sendiri dengan teknik vokal yang benar, baik, itu terserah ya. Makanya semua yang kebetulan lagi nonton ya, itu jelas mau lari kemana, Tujuannya apa? tujuannya mau kemana, kan universal. Iya. Ketika olah vokal itu bagus, teknik vokal itu sudah bagus, kita sudah mumpuni tentang teknik vokal, sudah menguasai, so mau jadi penyanyi jadi gitu kan ya, mau jadi apa lagi, reporter apalagi MC. semua AMC dan lain sebagainya. Nah gitu. Makanya kalau kita mau melatih vokal, eksis, jangan setengah-setengah. Saya paling tidak suka, harus berani tampil, jatuhnya berani perform istilahnya begitu. Kemudian juga tapi dengan etika yang benar ya. Artinya dengan aturan yang benar, jangan asal-asalan. Ya. Karena walaupun bagaimana kita berlatih sampai lama ya, bertahun-tahun, tapi kalau sifatnya hanya untuk iseng ya, atau tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang kita tuju, ya tidak akan bisa terjadi ya. Jadi tetap semangat untuk belajarnya seperti apa gitu kan ya. Ingatin lagi sama saya, atau tolong ingat lagi sama semuanya ya. Suara adalah duta besar kita pada dunia. Itu ya. Apalagi yang belum terjawab? Sudah selesai sudah begitu? Iya. Iya, alhamdulillah ya. Ternyata dengan barokahnya hujan ini ya, kita bisa ngemeng-ngemeng gitu kalau Tukul bilang mah. Bukan, ya. Bicara tentang teknik vokal walaupun tidak secara menyeluruh, tapi mungkin cukup ya. Bisa dapat gambaran buat semuanya ya. Tetap tonton terus di Serba-serbi Kinoy. Oke, good. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih buat Om udah mau berbagi ilmu sama kita. Semoga bermanfaat, bisa dicerna oleh kalian semua. Sekian, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.